Lo pernah nggak lagi asik-asiknya chatting sama seseorang, tiba-tiba dia ngilang gitu aja? Typing, hilang. Balas, hilang. Janji ketemu, hilang. Fix, lo baru aja jadi korban ghosting. Nyesek ya? Kayak lagi pesen kopi susu tapi es batunya kebanyakan. Nggak ada manis-manisnya sama sekali. Parahnya lagi, lo udah baper, udah kebayang masa depan sama dia. Dia malah hilang kayak sinyal di dalam lift. Hari ini kita bakal bahas soal ghosting. Ya, ghosting ini tuh kayak pesan ojek online tapi drivernya malah muter-muter tanpa tujuan. Bikin kesel, bikin bingung, dan yang pasti bikin sakit hati. Gue yakin banget banyak dari lo yang pernah ngalamin ini. Makanya di video ini gue bakal kasih tahu lo cara move on dari ghosting dengan cepat dan elegan. Jadi kalau lo lagi patah hati karena ghosting, tonton video ini sampai habis. Siapa tahu di akhir video ini lo malah bisa ketawa ngelihat betapa konyolnya lo yang dulu pernah sedih gara-gara orang yang gak layak. Ghosting itu bukan sekadar di-read doang, brosis. Ini tuh kayak lagi masak mie di tengah malam, terus tiba-tiba gas habis. Rasanya kayak mau ngamuk kan? Kenapa bisa sesakit itu? Menurut psikolog Guy Winch, ghosting itu bisa berdampak ke mental kita karena kita kehilangan closure. Kita nggak tahu apa yang salah, kenapa tiba-tiba ditinggal, dan yang lebih parah, kita jadi overthinking. Otak kita tuh kayak detektif amatiran yang mencoba mencari jawaban, padahal jawabannya mungkin nggak akan pernah kita dapetin. Ini yang bikin ghosting lebih menyakitkan daripada putus secara langsung. Kalau putus, minimal ada alasan. Kalau di ghosting, tinggalin aja gitu kayak aplikasi yang udah nggak kepake. Dan yang lebih ngeselin, kita seringkali denial. Kita mikir, mungkin dia sibuk, atau mungkin dia lagi ada masalah. Lah, kalau dia beneran peduli, dia bakal kasih tahu. Ingat ya, brosis, orang yang beneran suka sama lo nggak akan ninggalin lo dalam kebingungan. Jadi kalau ada yang ngilang tanpa kabar, ya udah, fix dia bukan orang yang serius sama lo. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya move on dari ghosting? Karena ya udahlah ya, nangis seminggu oke, tapi kalau sampai berbulan-bulan, wah itu udah kayak langganan wifi tahunan, rugi banget. Pertama, stop stalking. Gue tahu, lo pasti penasaran, dia lagi apa ya? Kok bisa ninggalin gue gitu aja? Tapi percayalah, semakin lo kepo, semakin susah move onnya. Lo tuh kayak orang yang lagi diet tapi tiap hari liatin review makanan di TikTok. Nyiksa diri sendiri. Kalau lo masih sering liat story-nya atau cek akun dia tiap hari, tandanya lo belum siap buat move on. Jadi, unfollow atau bahkan block aja kalau perlu. Kedua, jangan nyalahin diri sendiri. Ini penting. Kadang kita suka mikir, apa gua kurang menarik? Apa chat gua kurang seru? Atau apa gue terlalu baik? Padahal, brosis, masalahnya bukan di lo. Orang yang suka ghosting itu biasanya punya masalah sendiri yang belum mereka selesain. Jadi jangan bawa-bawa diri lo dalam masalah mereka. Malah, lo harus bangga. Karena lo udah terhindar dari seseorang yang gak tahu cara berkomunikasi dengan baik. Ketiga, alihkan fokus lo. Serius deh, daripada nangis-nangis gak jelas, mending lo sibukin diri. Coba olahraga, ikutan kelas dance, atau belajar skill baru. Biar lo makin keren dan kalau suatu hari lo ketemu dia lagi, dia bakal nyesel setengah mati karena pernah ngeghosting lo. Ada satu pepatah yang bilang, revenge is looking good and moving on. Jadi, jangan kasih dia kesempatan buat ngeliat lo masih stuck di tempat yang sama. Keempat, curhat ke orang yang tepat. Jangan simpan semuanya sendiri. Cerita ke teman yang suportif atau bahkan curhat di komunitas yang bisa ngasih lo perspektif baru. Kadang kita butuh orang lain buat ngerem kita supaya nggak terus-menerus ngasih harapan palsu ke diri sendiri. Menurut Dr. Janice Vilhauer, seorang psikolog klinis, salah satu cara terbaik buat move on dari ghosting adalah dengan menyadari bahwa orang yang ghosting kita itu bukan orang yang tepat buat kita. Kalau dia bisa ninggalin lo tanpa penjelasan, berarti dia nggak cukup peduli buat ada dalam hidup lo, paham? Dan ada lagi nih dari psikolog lain, Dr. Ramani Durvasula.
Dia bilang, ghosting itu tanda dari emotional immaturity. Orang yang suka ghosting tuh nggak bisa menghadapi konflik dan tanggung jawab secara dewasa. Jadi, kalau lu di ghosting, anggap aja lu baru aja dibebasin dari hubungan yang nggak sehat. Jadi gini, kalau lu di ghosting, lu harus ingat satu hal. Itu bukan kehilangan buat lu, tapi justru buat dia. Lu tuh paket premium bro sis. Kualitas bintang 5, pelayanan ramah, tapi malah ditinggal gitu aja. Nah, mungkin dia bukan pelanggan yang cukup mampu buat subscribe sama lo. Jadi, let it go. Ingat, dunia nggak berakhir cuma karena satu orang ngilang dari hidup lo. Masih banyak orang lain di luar sana yang lebih pantas buat lo. So, stop galau. Jangan buang waktu lo buat orang yang nggak tahu caranya menghargai. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau lo punya pengalaman di ghosting yang lebih epic, tulis di kolom komentar. Kita saling support di sini. Sampai ketemu di video berikutnya.